Selamat pagi, sahabat rohani HKBP Jatinegara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita dan menyemangati awal kerja kita di hari ini dari kitab Keluaran pasal 23 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membentuk orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Saudara-saudara yang kekasih, umat pilihan Allah sangat harus berbeda dengan umat yang lain atau bangsa lain. Lalu kalau kita cari apa yang berbeda atau di mananya yang bisa dibedakan, saudara-saudara yang kekasih, yaitu di dalam sikap, di dalam perbuatan, dan di dalam kepatuhan melakukan segala perintah dan firman Tuhan. Di dalam perkataan terhadap sesama nampak kebaikan, artinya seimbang perkataan dengan perbuatan. Karena banyak orang yang katakanlah orang yang tidak mengenal Tuhan, lain di bibir, lain di hati, seperti sering kita dengar dalam lagu. Tidak asal bicara tanpa makna. Tetapi orang yang umat pilihan Tuhan adalah benar-benar sesuai perkataan dengan perbuatan. Di dalam perkataan terhadap sesama nampak kebaikan itu harus jelas. Dia selalu memikirkan apa yang akan diucapkannya. Kita harus menghindari pemberitaan yang tidak benar, yang sering kita dengar atau disebut adalah hoax, berita bohong, dan mendukung pekerjaan si jahat. Itu kita menemukan berita bohong setiap hari melalui perkembangan teknologi komunikasi, di mana hampir semua orang terlibat dalam dunia media sosial pada masa kini. Semua kita sudah memiliki handphone. Tentunya handphone kita yang senantiasa yang kita pegang setiap hari, banyak berseliweran di sana konten-konten atau berita-berita yang mempengaruhi pikiran kita. Padahal berita-berita yang ada di dalamnya itu, yang ada di handphone kita yang berseliweran itu, belum tentu mengandung kebenaran, atau banyak berita bohong, hoax. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, menyiarkan berita ke seluruh dunia sudah dimudahkan dengan setiap orang dapat melakukannya melalui media online dan lain sebagainya. Tetapi berita apakah yang harus kita tebarkan sebagai umat pilihan Allah? Yang harus kita sebarkan, yang harus kita tebarkan adalah berita yang baik, bukan berita bohong. Berita yang baik dan berita yang benar, atau berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Perlu sekali membaca berita, mendengar dan mendalami semua berita yang kita terima, serta mengecek kebenarannya supaya kita tidak terjebak sebagai pemberita bohong seperti seruan ayat hari ini. Setiap orang hendaknya mampu membedakan mana berita yang benar dan mana berita yang tidak benar. Mana yang tidak benar, hal mana yang dapat membawa kebaikan bagi setiap orang. Karena berita yang benar itu akan berdampak kebaikan kepada semua orang yang mendengarnya. Sedangkan berita-berita buruk atau berita jahat itu akan negatif dan bisa memprovokasi yang lain. Hendaknya kita bertanya apa yang Tuhan inginkan dari kita. Tentu menyampaikan kabar yang baik, menyampaikan kabar yang benar. Kata janganlah dalam ayat ini mengingatkan kita
akan kerasnya seruan ini, akan tegasnya seruan ini, supaya kita bertekad untuk melakukan firman-Nya, menjauhi larangannya. Apa yang menjadi keinginan manusia belum tentu menjadi keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan sering bertentangan dengan keinginan manusia. Ya, bisa ya dan bisa tidak. Karena seringkali manusia memaksakan keinginannya, kehendaknya kepada Tuhan. Nah, supaya keinginan Tuhan terjadi di dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi, hendaknya setiap orang bersedia merendahkan hatinya dan mengalah bahwa bukan keinginan dan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Kehendak mulai yang jadi. Bukankah seperti itu doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita? Oleh karena itu, supaya setiap orang hendaknya memuliakan Tuhan melalui perbuatan tangannya, melalui perbuatan tangannya, melalui tingkah langkahnya, hidupnya menjadi khotbah, hidupnya menjadi refleksi perenungan atas firman Tuhan, dan khotbahnya atau refleksi teologisnya dalam hidupnya hendaknya sejalan dengan perbuatannya, dan semakin bertambah orang yang bersedia melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, jadilah kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Jadilah kehendak Tuhan di dalam hidupku. Bukan kehendak kita, tetapi bagaimana mensinkronkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan adalah kehendakku. Seperti itu, agar tidak terjadi kebohongan di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini, yang mengajak kami supaya kami Tuhan menjauhkan kabar-kabar bohong, tetapi kami senantiasa membantu orang untuk menyampaikan kabar baik, kabar yang benar, sehingga dengan demikian Tuhan orang bisa merasakan bahwa kebenaran-kebenaran yang kami sebarkan itu adalah juga bagian dari kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang boleh mendengarkan firman Saroha di pagi hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.